Kalau kalian klik video ini berarti kalian lagi ngerasain yang namanya insecure, gak percaya diri, malu, dan ngerasa masalah-masalah ini mulai menghambat kehidupan kita dari misalnya gak lolos interview, malu bicara sama orang baru, atau justru nolak beberapa kesempatan yang ada di hidup kita. Tapi apapun itu, emang masalah insecure dan gak percaya diri harusnya akan jadi sesuatu yang harus segera kita atasi, biar at least kita bisa maksimalin potensi yang ada di dalam diri kita nih. Kalau kalian lagi ngerasain ini, kalian ada di video yang tepat. Karena aku bakal jelasin kenapa rasa insecure atau gak percaya diri ini bisa muncul dan gimana cara mengatasinya. Jadi tonton videonya sampai habis di channel Your 20s ini. Langsung aja kita ke isi videonya. Oke, jadi kenapa sih kita bisa ngerasain gak percaya diri atau insecure? Sebenarnya ada beberapa alasan. Tapi yang paling utama alasannya adalah kita pernah mengalami yang namanya kegagalan. Aku pernah punya temen yang dia jago banget nyanyi di tongkrongan nih. Tapi ketika ada di suatu acara, entah karena apa, mungkin kondisinya lagi gak fit di acara itu, dia nyanyinya ada yang salah, bahkan aku gak bakal ngira sih dia bisa kayak gitu. Jadinya ya orang-orang di situ ada yang ngetawain. Paling parahnya waktu di tongkrongan malah diceng-cengin nih sama temen-temen. Sampai jadinya dia malu dan kayak habis gitu susah gitu buat diajak nyanyi-nyanyi buat fun gitu. Dari situ aku jadi mikir, oh ternyata dampaknya sampai kayak gini ya. Yang bisa kita dapat ternyata ketika kesalahan atau kegagalan kita dipertontonkan bahkan diketawain orang, kita jadi punya potensi buat insecure. Akhirnya jadi menghindar. Akhirnya kita jadi gak mau lagi tuh ngelakuin aktivitas yang berpotensi akan memalukan diri kita sendiri. Padahal nih kalau dipikir-pikir ya, kesalahan itu ya cuma buat hari itu. Tapi dampaknya kita jadi gak mau lagi tuh buat nyobain lagi. Nah, alasan pertama tadi ternyata nyambung di alasan kedua, yaitu kita kurang berkompeten sama hal itu. Jadi misal kita emang jago nyanyi gitu ya, tapi karena kurang kompeten atau kurang latihan lah istilahnya, bisa jadi itu juga jadi pemicu buat kita insecure. Nah sebenarnya kita bisa nih buat belajar dulu dengan sungguh-sungguh, nyiapin semua hal yang dibutuhin buat melakukan sesuatu yang pengen kita tunjukin itu. Misal mau ngomong di salah satu forum diskusi, ya kita bisa mulai dengan tahu dulu tuh akar permasalahannya yang akan dibahas. Begitupun juga dengan solusinya. Ketika udah siap, harusnya kita lebih bisa percaya diri nih buat berpendapat dan mengeluarkan semua isi otak kita. Hal ini terjawab oleh beberapa penelitian di kedokteran yang mana 150 orang itu jadi lebih pede buat ngelakuin operasi setelah mereka melakukan beberapa workshop untuk ningkatin kemampuan mereka. Yang mana artinya keahlian seseorang itu bisa terbukti ngaruh ke kepercayaan diri mereka. Nah, tapi ternyata ada juga nih beberapa dari kita yang punya keahlian yang cukup dan masih aja tuh ngerasa insecure dan gak percaya diri buat ngelakuinnya. Alasannya karena takut dan gak percaya diri. Nah, kalau kayak gini sebenarnya ketidakpercayaan diri kita datang karena kita punya sifat yang perfeksionis, yang mana kita takut dengan semua keahlian yang kita punya itu gak sesuai sama ekspektasi yang kita punya tentang sesuatu yang lagi kita kerjain gitu. Nah, orang perfeksionis itu cenderung akan punya standar yang tinggi buat mereka. Itu sebenarnya bagus sih, tapi masalahnya akan mengganggu sekali kalau ternyata hasilnya atau standarnya gak sesuai sama ekspektasi mereka. Karena ini kita jadi bakal nyalahin diri kita habis-habisan. Terus selanjutnya, gimana sih caranya buat mengatasi rasa insecure dan tidak percaya diri ini? Hal pertama yang bisa kita coba lakuin adalah mengidentifikasi kualitas yang ada di dalam diri kita. Jadi balik lagi ke yang tadi, bahwa kegagalan itu bisa bikin kita gak yakin sama diri sendiri. Padahal ini adalah hal yang wajar dan gak menggambarkan keseluruhan kualitas diri kita.
Contoh di temanku tadi, masalah gagal pas nyanyi di depan orang gitu ya. Jangan cuma karena di hari itu aja kita salah, kita langsung mengutuk diri kita buat gak ngelakuin lagi. Padahal kan gagal sekali itu bukan berarti kita payah kan buat ngelakuin hal itu lagi. Bisa aja kita cuma perlu latihan lagi. Nah makanya perlu banget buat diri kita buat nginget lagi beberapa aspek lain dalam hidup kita nih. Selain itu tadi yang gak ngaruh sama kegagalan dan kesuksesan. Misal nih, kita orangnya rajin, mau belajar, mau berusaha. Itu kan mau kita sukses, mau kita gagal, kan kita masih tetap punya karakter itu. Nah, hal tadi coba inget-inget. Jadi seandainya kita gagal atau sukses, kita tuh tetap sadar dan bersyukur bahwa diri kita tuh tetap berharga gitu. Nah, setelah itu kita bisa buat coba nerima tentang kualitas diri kita kayak, oke, aku jeleknya di sini nih, aku kurangnya di sini. Dan dari situlah kita terus belajar dan memperbaiki kualitas diri kita. Karena kualitas diri yang udah mulai meningkat, itu juga yang bikin kepercayaan diri kita juga meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Gimana caranya? Yang pertama, kita bisa mengatasi sifat-sifat atau karakteristik yang membuat diri kita susah buat berkembang. Misalnya, kalau kita suka insecure atau overthinking, atau mungkin kita jadi sampai gak sayang sama diri sendiri, benci sama diri sendiri. Nah, coba buat selesain dulu nih masalah ini. Nah, selanjutnya kita bisa tingkatin kompetensi diri di hal-hal yang spesifik yang belum pernah kita kuasai nih. Kita akan ambil contoh bahasa Inggris. Karena sebagai remaja, terutama Gen Z, yang hidup di tengah keterbukaannya informasi, dan gak jarang sekarang pekerjaan juga udah mulai terbuka sama orang luar, yang mana ya kita jangan sampai ketinggalan gitu buat belajar bahasa Inggris. Kalau aku sendiri ya juga lagi belajar dan masih juga suka belibet sih buat ngobrol atau bahkan cuma ngomong. Jadinya kita ambil contoh tentang hal ini buat belajar bareng nih. Nah, gimana sih belajarnya? Pertama, kita bisa biasain diri nih latihan dan ngomong bahasa Inggris secara rutin. Practice makes perfect lah. Latihan secara rutin itu bikin kita jadi lebih perfect. Kita bisa jadwalin belajarnya di setiap hari di waktu-waktu luang kita gitu. Belajar paling awal kita bisa nih belajar tentang pengucapan, pronunciation-nya tuh gimana gitu. Terus bisa juga cari beberapa tips belajar bahasa Inggris di YouTube biar bikin kita terbiasa nih dengerin dan ngomongin tentang bahasa asing di dalam diri kita. Nah, ini cuma salah satu contoh aja sih buat ningkatin kualitas diri kita. Sebenarnya masih banyak skill lain sih biar kita bisa punya kualitas dan aspek lain dalam diri kita yang harus ditingkatin. Dan harapannya biar bisa bikin kepercayaan diri kita meningkat seiring berjalannya waktu. Nah, segitu aja dari aku. Terima kasih udah nonton video Your 20s ini. Semoga ada yang bisa dipetik meskipun sedikit, seenggaknya pelan-pelan bisa jadi lebih baik. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka konten ini. Dan jangan lupa share biar lebih banyak orang yang tahu. Sekian, aku Jody. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.